Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel kami LPK IT Komputer. Pada bahasan kali ini, saya akan membahas tentang Microsoft SQL Server Management Studio. Oke, langsung saja ya kita mulai. Kita buka SQL Server Management Studio. Tampilan awal dari SQL Server Management Studio adalah mewajibkan Anda untuk melakukan login. Baiklah, langsung saja ya kita coba login dengan menggunakan server name sesuai server name-nya masing-masing. Lalu saya menggunakan authentication-nya Windows Authentication. Oke, langsung saja saya klik connect. Oke, setelah itu apa saja yang bisa kita lakukan di tampilan Microsoft SQL Server Management Studio ini. Oke, kita klik New Query. Di sini, di tampilan New Query ini, Anda bisa menulis berbagai macam perintah query. Dari perintah select, update, delete, ataupun create. Tapi, di sini, di pembahasan kali ini, saya akan membahas secara simpel, langkah-langkah secara simpel yang mengharuskan kita tidak perlu banyak mengetik. Oke, kita coba. Umumnya, untuk membuat sebuah database secara lengkap seperti berikut ini, kita harus menulis perintahnya seperti ini. Oke, ini umumnya ketika kita ingin membuat sebuah database secara lengkap, yang mana kita perlu tunjukkan di mana drive-nya, oke, dan berapa besar dari file grow-nya dan lain-lain. Oke, di sini saya sudah bahas menulis tentang database di tutorial saya selanjutnya, tetapi pada tutorial ini saya akan membahas secara simple rahasia yang ada di dalam SQL Server Management Studio yang mungkin saja belum banyak diketahui oleh orang lain. Untuk membuat sebuah database, sebenarnya di sini kita tidak perlu mengetik dari perintah-perintah query ini. Cukup simpel, kita hanya melakukan klik di database, lalu klik saja sebelah kanan mouse, lalu new database. Di sini sama saja ya, cuma di sini kita lebih simpel dalam membuat database. Kita berikan nama database kita, misalnya contoh saya kasih nama database-nya adalah retail. Oke, dan saya akan, ini kita lihat, kita akan tentukan path-nya ya, di mana lokasinya filenya kita akan tentukan. Kita klik, misalnya saya akan tentukan di database. Oke, begitu juga di sini tentukan juga. Oke, di sini ada file extension MDF nantinya ya, akan ada juga file extension dari LDF, log data file. Sudah, lalu kita tentukan auto grow-nya. Sama seperti ketika kita mengetik perintahnya adalah kita juga menentukan auto grow, kita juga menentukan lokasi, tetapi di sini caranya lebih simpel aja gitu. Oke, kita tentukan berapa in megabyte-nya. Oke, di sini kita akan coba memberikan alokasi dari pengambilan memori, misalnya contoh sebesar 80 MB. Jadi pertumbuhannya ketika file utamanya sudah penuh, maka akan otomatis diambil sebesar dari kapasitas penyimpanan yang ada atau storage diambil sebesar 80 MB. Maksimum file size-nya saya set dengan unlimited. Oke, langsung saja kita oke, ownernya bisa Anda mainkan di sini atau di setting default sesuai dengan login Anda. Lalu kita langsung saja klik oke. Lalu kita lihat apakah database-nya terbentuk. Oke, kita lihat database-nya terbentuk tanpa kita harus mengetik perintah query seperti berikut ini. Oke, ada cara lagi yang mungkin masih banyak belum diketahui orang lain tentang SQL Server Management Studio ini. Kita lihat di dalam SQL Server Management Studio, kita cukup simpel dalam membuat sebuah tabel,
Yang seharusnya ketika kita ingin membuat sebuah tabel, kita harus menulis perintah query. Contohnya, create table, nama tabelnya misalnya adalah tabel penjualan. Oke, seperti ini. Lalu kita tentukan misalnya adalah nomor, tipenya adalah INT. Oke, lalu kita tentukan juga di sini nama. Oke, barang, contohnya seperti ini. Oke, tipenya adalah varchar, misalnya seperti itu. Oke, 30. Oke, koma, misalnya tanggal jual, misalnya contoh varchar. Kita contoh ya, tanggal jual boleh kita kasih date aja gitu. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita ketik dalam membuat sebuah tabel secara manual dengan menulis perintah query. Ingat, kita harus terlebih dahulu untuk langkah ini, jangan lupa kita terlebih dahulu mengarahkan kursor kita di database yang telah kita buat sebelumnya. Contoh di database retail, saya arahkan. Nah, seperti itu. Lalu kita execute saja langsung perintahnya seperti ini, misalnya. Nah, oke, kita lihat di database retail akan ada sebuah table yang sudah kita buat. Oke, misalnya belum terrefresh, Anda bisa klik sebelah kanan mouse, lalu coba dilakukan refresh. Oke, nah sini memang sudah ada, oke, di tabelnya yang sudah terbuat tabel penjualan. Tetapi ada cara lebih simpel daripada kita mengetik perintah create table. Caranya bagaimana? Oke, kita lihat di sini. Klik di database-nya ya, langsung aja klik di database-nya, klik sebelah kanan mouse database, lalu di sini ada, oke, kita lihat, kita klik aja langsung di table-nya, oke, lalu di sini sebelah klik new, lalu table. Nah, ini caranya lebih simpel dibanding kita nulis perintah query-nya. Nah, kita tentukan aja langsung, misalnya contoh ID, oke. Tipenya misalnya apa, tipe datanya, oke. Lalu misalnya adalah nama supplier, contoh. Oke, misalnya di sini adalah varchar. Oke. Ini bisa kita kasih tipenya adalah INT ya. Oke. ID nama supplier misalnya alamat. Oke. Saya kasih aja di sini varchar. Oke. Nah, kita bisa membuat sebuah mungkin primary key di bagian sini dengan cara klik sebelah kanan mouse. Kita bisa lakukan set primary key. Apa itu primary key? Primary key itu adalah kode yang unik yang menempel pada data. Jadi data tersebut nanti tidak akan terjadi duplikasi pada inputan. Contoh dari primary key keseharian adalah misalnya contoh adalah data KTP. Apa primary key dari data KTP kita? Primary key-nya adalah nomor induk KTP. Jadi setiap table baiknya mempunyai suatu yang unik. Oke, seperti ini ya, membuat table secara simpel di SQL Server Management Studio, lalu langsung saja kita lakukan save. Oke, kita kasih nama. Oke, nama tabelnya contoh adalah table supplier. Contoh kita oke. Nah, cukup simpel ya membuat sebuah table di SQL Server Management Studio. Oke, dengan cara langsung klik sebelah kanan mouse lalu new lalu table. Oke, ada banyak lagi yang mungkin kita lebih sederhana dalam melakukan pekerjaan kita ketika kita sudah berada di tampilan dari SQL Server Management Studio. Oke, kita akan coba bahas lagi apa aja sih yang memudahkan kita dalam menggunakan SQL Server Management Studio ini. Oke, kita lihat contoh ya. Di sini kita
Kita lihat saya sudah mempunyai tabel yang kita lihat sebelumnya. Saya sudah mempunyai tabel contoh yang sudah ada tabelnya seperti ini ya. Oke, udah ada beberapa tabel. Oke, di sini saya akan coba menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya dengan konsep membuat sebuah FK. Oke, apa itu FK? FK singkatan dari foreign key. Foreign key nanti akan berguna untuk menyambungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya agar mempunyai relasi. Oke, agar mempunyai relasi. Di sini di SQL Server Management Studio ada cara yang lebih simpel dalam membuat sebuah AFK dan membuat database diagram. Ya, bagaimana yuk cara lebih simpelnya kita lihat aja di sini. Oke, di sini ada database diagram. Database diagram di database kita bisa kita scroll aja begini. Di sini ada database diagram. Nanti di database diagramnya ini untuk masuk ke database diagram Anda di sini harus melakukan login dengan levelnya adalah support administrator ya. Jadi kalau Anda tidak mempunyai level setingkat dari support administrator maka database diagram ini tidak akan aktif ya. Oke, kita klik sebelah kanan mouse. Langsung saja ya saya klik database diagram. Nah, di database diagram ini ingat tadi saya ingin membuat sebuah FK atau foreign key untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya. Oke, kita lihat ya, kita lihat. Saya akan menghubungkan tabel contohnya aja ya. Sales transaksi. Sini saya coba add. Oke. Dengan tabel item master. Kita coba add lagi. Oke. Udah. Lalu saya akan coba langsung aja ya. Kita cuman 2 aja dulu contohnya ya. Kita coba aja langsung. Oke, kita lihat. Oke, kita oke aja. Di sini Anda bisa menambahkan beberapa pun ya. Jadi tinggal di add aja gitu. Oke. Setelah itu coba kita lihat di sini ada sales transaksi. Oke, di sini ada kode barang pada tabel sales transaksi. Ya, di sini di item master juga ada terdapat kode barang yang mana kode barang di tabel item master sudah saya buatkan FK atau foreign key. Tetapi saya akan coba merelasikan dengan kode barang. Cukup simpel di database diagram ini kita hanya tinggal menggunakan teknik yang sederhana aja. Kita tarik, lihat sini saya tarik. Ya, saya tarik ke kode barang ya, ke kode barang lalu saya lepas, lihat. Yap, nah kita lihat di sini jadi ya primary key tabelnya oke adalah kode barang sedangkan foreign key-nya pada sales transaksi adalah kode barang juga. Kita oke aja. Nah, kita lihat sini sudah ada keterhubungan antara tabel 1 dengan tabel yang lainnya, antara kode barang sales transaksi dan kode barang item master sudah dibuatkan dari FK. Nah, di sini kita lihat aja apa sih kegunaan dari foreign key ini, kenapa kita harus membuat foreign key pada tabel kita. Ingat, sebuah foreign key atau keterhubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain menjaga agar tabel kita atau data di tabel kita valid. Artinya tidak terjadi kerusakan data atau tidak terjadi korup pada data. Contohnya kita lihat di sini. Ketika kita coba input pada tabel, kita lihat yang menjadi FK-nya adalah di sini adalah kode barang, maka pada sales transaksi kita tidak bisa memberikan sembarangan input pada kode barang. Kita tidak bisa sembarangan input pada kode barang kalau kode barang itu belum didaftarkan pada tabel item master. Maka jika hal ini terjadi, maka akan terjadi error kalau kita sudah buatkan sebuah FK. Ya kan? Jadi tidak akan terjadi kerusakan
data. Jadi nggak mungkin di sales transaksi ada kode barang yang mana kode barangnya belum ada di item master kalau sudah kita buatkan FK. Ingat, dalam membuat sebuah foreign key juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Apa aja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah mempunyai tipe data yang sama, baik length dan tipe datanya. Contoh, di sini saya tipe datanya untuk kode barang misalnya saya kasih tipe datanya adalah INT, maka di kode barang item master saya kasih juga INT. Dan yang berikutnya lagi, oke, data harus valid. Artinya ketika sudah datanya memang sudah tidak valid, artinya sudah terdapat inputan di kode transaksi, ya kan, yang mana kode barangnya sudah kita input sembarangan, padahal dia belum tidak ada di item master, maka tentu saja akan terjadi error dalam membuat sebuah foreign key. Pasti akan terjadi error. Oke, baiklah, langsung saja ya kita coba lihat di sini. Kita coba save aja gitu. Kita save, lalu kita namain database diagramnya, misalnya adalah relasi tabel. Jadi kita coba langsung oke aja. Yap. Oke. Nah, di sini contohnya kita lihat ketika saya oke, di sini ada terjadi objek error ya, disebabkan yang tadi saya bilang sudah ada data yang tidak valid, maka sebaiknya kita harus memperbaiki data tersebut. Seperti itu. Kita cari di mana data yang sudah tidak valid, lalu saya lakukan delete seperti itu ya. Oke, saya coba aja di sini. Kita coba aja, saya mencoba aja remove di sini. Kita remove. Oke, kita coba aja remove. Karena di sini kita harus memperbaiki data terlebih dahulu, tetapi saya akan coba menggunakan table yang lain aja untuk sebagai contoh aja gitu ya. Kita new table. Oke. Sorry, maaf, kita ambil table lain seperti itu. Add table bukan new table. Add table. Oke, di sini contohnya adalah table di sini kita lihat table bagian ya, table bagian di sini. Oke, dengan table kita lihat dengan table karyawan. Seperti itu. Oke, langsung saja kita di sini sorry, berarti memang sudah ada relasi sebelumnya ya. Memang sudah ada relasi sebelumnya pada ID bagian dengan karyawan bagian. Jadi kalau saya coba hapus, delete gitu, dan saya bukan coba buat lagi seperti itu. Oke, sama aja cara buatnya, kita bisa lakukan pada primary key ID bagian, lalu kita tarik ke di sini yang menjadi relasinya di sini adalah bagian. Sama aja cara buatnya seperti itu. Oke, saya klik oke. Lalu saya klik oke. Nah, seperti itu. Udah ya, sudah jadi. Ingat datanya harus sudah valid. Oke, saya coba save. Oke. Database diagram relasi. Coba kasih nama aja. Relasi table. Oke, relasi table. Lalu saya oke aja gitu ya. Oke, saya coba yes. Oke, kita coba aja apakah FK-nya ini sudah berjalan. Kita coba select pada table bagian. Kalau kita select pada table karyawan, gitu. Oke, di sini masih belum punya data ya. Oke, bagiannya juga sama. Di sini saya masih kosong seperti itu. Jadi mana yang kita isi terlebih dahulu? Kalau kita mengisi langsung pada tabel karyawan, tentu akan terjadi error. Oke, kenapa akan terjadi error? Karena di tabel bagian datanya masih kosong. Baik, kita coba cara lebih simpel aja ya, karena bisa aja kita menggunakan perintah query insert di sini.
ya. Saya udah bahas di part sebelumnya. Oke, langsung cara simpel saja, tidak menggunakan perintah query. Kita coba klik di bagian karyawan, gitu. Langsung ya, saya coba klik, misalnya di sini ada nick, kita lihat nama, alamat, kita buat ngetes saja apakah terjadi error. Kita coba aja bagian, misalnya nih kita lihat di sini bagiannya misalnya kosong atau bagiannya adalah 2 gitu ya, kelaminnya, emailnya misalnya. Oke, kita coba. Nah, kita coba aja gini, misalnya kita lihat. Nah, kita lihat ada error pada input yang disebabkan oleh foreign key. Ya, jadi kita coba perbaiki, maka yang benarnya adalah kita tidak input langsung pada tabel karyawan, tetapi kita harus mengisinya terlebih dahulu pada tabel bagian. Saya ulangi lagi. Ya, di sini saya nggak jadi save ya. Oke. Lalu saya akan coba aja input di tabel bagiannya. Gitu. Saya coba di sini. Oke. Langsung aja. Oke, saya coba insert di tabel bagian. Contohnya, misalnya ID bagiannya adalah 1, bagiannya adalah ID. Oke, bagiannya adalah ID. Oke, bagian 2 misalnya adalah HRD. Ini contoh aja gitu ya. Kita coba langsung simpen aja datanya. Oke, ya, oke udah. So, sini kita lihat. Lalu kita tutup aja. Di sini udah ada data, kita select execute. Oke, nah, udah ada datanya ya. Lalu kita coba insert lagi di tabel karyawan. Oke, tidak menggunakan perintah query, cukup sederhana ya. Kita coba di sini nicknya, misalnya contoh aja. Alamatnya. Oke. Si telepon. Nah, di sini bagiannya yang sudah kita daftarkan sebelumnya ya. Oke. Ini contoh aja gitu. Oke, kita lihat. Nah, oke. Inputan berhasil ya. Inputan berhasil karena saya ngisi bagian yang mana bagian 1 memang sudah saya daftarkan sebelumnya. Lalu saya simpan. Oke, boleh mau simpan perintah query-nya juga. Lalu kita tutup aja ini. Oke, di sini sudah ada data karyawan yang tadi kita input seperti itu. Oke, nah di sini kita lihat foreign key-nya sudah bekerja ya seperti itu. Dan bagaimana kalau kita lihat lagi contohnya, sekali lagi kita akan coba lakukan delete pada bagian. Delete from misalnya bagian. Apa? Kita lihat apa yang terjadi, pasti akan terjadi error karena kita mendelete data pada bagian yang mana data ini sedang dipakai oleh tabel karyawan. Contoh, kita lihat execute. Nah, ini tentu saja terjadi error pada foreign key bagian. Kenapa? Karena pada datanya masih dipakai di tabel karyawan. Seperti ini. Jadi kalau ingin menghapusnya, maka yakinkan datanya sudah tidak terpakai pada tabel karyawan. Oke, ya tadi cara simple membuat sebuah relasi dengan menggunakan database diagram. Lalu kita lihat lagi di SQL Server Management Studio juga ada cara lebih simpel dalam membuat relasi antar table. Biasanya kan kalau kita ingin membuat sebuah relasi antar table, biasanya kita menggunakan perintah inner join atau perintah left join, yang mana perintah itu kita tulis di bagian sini ya. Ya, select seperti itu, bla 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 bla, kita tulislah perintah inner join, yang mana perintahnya sudah saya bahas juga di tutorial saya pada
part ketiga ya, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat, saya akan membahas lebih simpel. Jadi saya tidak menulis terlalu banyak dalam membuat relasi. Oke, apalagi saya tadi udah membuat sebuah relasi antar tabel. Cukup saya menggunakan perintah sederhana query. Lalu kita menggunakan desain query editor, Oke, dan di sini tadi kita lihat saya membuat relasi tadi yang mana tadi membuat adalah relasi bagian ya, dan misalnya karyawan gitu. Oke, bagian dan karyawan sudah ada relasinya ya. Lalu kita coba keluarkan mana aja yang ingin kita panggil. Misalnya contoh di sini ada nama, alamat, telepon seperti itu yang akan saya keluarkan, kelamin, nama bagian seperti itu ya. Oke, dah ya. Ini ya saya keluarkan. Nah, ya kita lihat di sini sudah otomatis membuat perintah inner join tanpa kita perlu capek-capek ngetik di bagian ini. Oke, kita coba. Oke ya, langsung aja oke. Oke. Nah, kita lihat kita sudah membuat perintah inner join yang cukup sederhana dan cukup ribet kalau Anda ketik ya manual. Tapi kalau ini saya jalankan, ayo kita lihat, execute aja. Nah, di sini sudah terbuat dan memang berhasil kita execute. Jadi sederhana ya, dengan menggunakan query desain query editor. Di sini juga kita bisa menggunakan perintah-perintah seperti update, delete, dan lain-lain ya dengan menggunakan desain query editor ini. Oke, sebenarnya masih banyak lagi trik-trik lainnya di SQL Server Management Studio yang mana lebih sederhana dalam kita melakukan pekerjaan kita dibanding kita menulis perintah query yang cukup kompleks seperti kita membuat database, membuat table, sebenarnya ada lagi membuat fungsi ya, membuat apa lagi? Ayo kita lihat di sini. Oke, membuat storage prosedur jadi seperti gitu. Di sini ada yang namanya programmability, biasanya tuh kita bisa membuat storage prosedur di sini dengan hanya klik sebelah kanan new storage prosedur. Cukup sederhana ya. Nah di sini kita juga udah ada format tampilannya, kita hanya tinggal sedikit-sedikit tambahin dan hapus yang nggak perlu seperti itu. Ada banyak lagi ya. Kita juga bisa menggunakan di sini cara simpel dalam membuat sebuah selain storage prosedur, kita juga bisa membuat penyisipan dari trigger ya. Ya, kita bisa menyisipkan sebuah trigger pada table kita. Ya, dengan kita klik di sini ada trigger. Ya, apa itu trigger nanti kita akan bahas lebih detail tentang trigger dan storage prosedur dan bagaimana membuat fungsi dan lain-lain di tutorial saya selanjutnya. Oke, ikuti terus channel saya LPK IT Komputer untuk membahas tentang SQL Server lebih dalam. Oke, terima kasih Anda telah mempelajari dan mengikuti channel saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.